Oke, teman-teman, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya, Ilham di Bagus. Saat sekarang atau saat ini, saya akan coba mempersiapkan sebuah video tutorial lagi penggunaan ArcGIS Pro, yang dimana di video tutorial kita kali ini, saya akan memandu teman-teman dalam mengkonversi data Excel menjadi data save file seperti itu teman-teman. Nah, guna mengkonversi data Excel menjadi data save file ini, teman-teman perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu pertama itu adalah konten dari data Excel tersebut. Nah, apakah data Excel tersebut memiliki nilai geografis atau enggak? Nah, misalkan kalau teman-teman hanya memiliki data Excel, kemudian yang sifatnya hanya merupakan data yang tidak memiliki nilai-nilai geografis, teman-teman, maka itu nggak bisa langsung teman-teman jadikan sebagai data save file. Nah, yang kemungkinan ya palingan teman-teman hanya bisa memasukkan ataupun menjoinkan data tersebut ke dalam data save file yang sudah ada seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita ingin membuat sebuah data save file, teman-teman, yang paling utama yang perlu kita miliki itu adalah data X dan Y atau data latitude dan longitude seperti itu teman-teman. Nah, kemudian data latitude dan longitude ini perlu juga teman-teman perhatikan, yakni itu adalah sistem tipe sistem koordinat yang digunakan. Nah, sistem koordinat yang digunakan itu kan secara umum yang kita ketahui kan ada yang dalam bentuk DMS, derajat, menit, dan second, seperti itu ya, teman-teman. Kemudian ada decimal degrees, kemudian ada yang sifatnya merupakan UTM, yang satunya itu meter gitu ya, teman-teman. Nah, yang lebih netral, teman-teman bisa menggunakan yang decimal degrees sebenarnya. Kenapa? Kalau misalkan teman-teman menggunakan yang UTM, kemudian daerah yang teman-teman kerjakan itu memiliki zona UTM yang berbeda-beda, nanti itu akan menyulitkan teman-teman untuk menggabungkan beberapa data yang berada di zona UTM yang berbeda tersebut. Nah, makanya dalam mengkonversi data, nah di sekarang ini data yang akan saya konversi menjadi data save file itu adalah data titik teman-teman. Yaitu data titik apa? Data titik stasiun meteorologi di daerah Sulawesi Selatan. Nah, kemudian dalam teman-teman ingin mengkonversi data ini menjadi sebuah data save file, teman-teman perlu memperhatikan yaitu tipe dari data save file yang bisa dimasukkan ataupun data save file yang bisa diinput ke aplikasi ArcGIS nantinya. Teman-teman, itu perlu teman-teman perhatikan. Nah, jadi kalau teman-teman ingin mengkonversi data save file menjadi data Excel menjadi data save file seperti itu, teman-teman harus memastikan tipe data Excel teman-teman itu adalah dalam bentuk CSV, delimited. Nah, jadi data yang dalam bentuk CSV, delimited itulah yang nantinya bisa teman-teman buka di aplikasi ArcGIS seperti itu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini saya coba ini aja. Nah, kemudian di sini, ini saya close. Jadi ini udah jelas ada ya teman-teman. Konten pertama nomor, nama stasiun, ini yang paling penting. Kemudian ada data kelembaban, curah hujan, kecepatan, dan arah angin. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini saya coba save. Nah, di sini saya akan mencoba memulai untuk mengupload data dan juga mengkonversi data Excel ini menjadi data save file teman-teman. Nah, sekarang kita kembali lagi membuka aplikasi ArcGIS Pro-nya. Nah, ArcGIS Pro. Nah, di sini teman-teman bisa buat lagi nama projectnya teman-teman. Dan di sini saya buat aja konversi data Excel seperti itu. Lokasi penyimpanan data di sini saya pilih saja berdasarkan file project saya ya teman-teman. Nah, data di konten Geospatial Education.
video tutorial. Nah, di sini saya okekan saja. Nah, kemudian ini teman-teman, ini sudah nama data, kemudian lokasi penyimpanan dari data project saya, dan diklik OK. Nah, setelah itu, ini saya tunggu. Di sini, teman-teman bisa pilih file map lagi, tools map, gitu ya teman-teman, tools map. Kemudian, teman-teman bisa pilih add data di sini. Begitu, oke. Nah, di sini add data yang akan kita gunakan itu adalah kita pilih beberapa tipe add data ya teman-teman. Nah, ada data itu data biasa, data from page itu Bapak ya teman-teman jika ingin meng-add data dari semacam website ataupun hal yang lain itu bisa di sana. Nah, ada XY ataupun XY point data. Nah, kalau teman-teman ingin menjadikan data Excel menjadi sebuah data file, bisa digunakan XY point data ini atau XY point data ini teman-teman. Ini bisa kita klik XY point data. Nah, cukup simpel sebenarnya di sini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa pilih input table aja atau input untuk data Excel-nya saja. Nah, kita pilih saja. Selesai, teman-teman. Ini saya pilih data BMKG Sulawesi Selatan tadi. Oke. Ini data CSV, data Excel dalam bentuk CSV yang sudah saya save tadi ya, teman-teman. Oke. Kemudian selesai. Dia akan otomatis ngebaca nanti, teman-teman. Nah, ini X field-nya itu adalah tabel X, Y field-nya itu adalah tabel Y. Nah, kemudian jika misalkan ya teman-teman, misalkan nggak kebaca oleh nggak kebaca oleh aplikasi ArcGIS teman-teman, mana tabel X, mana tabel Y-nya, misal gitu ya, atau nggak kebaca mana tabel Z-nya, contoh seperti itu. Nah, teman-teman perlu memperhatikan yaitu separator pemisahnya ya teman-teman. Nah, sekarang, mohon maaf, separator pemisah dari nilai X dan Y ini nih, teman-teman. Nah, sekarang, teman-teman, ini jadi untuk setiap yang hal umum, separator pemisah untuk nilai X dan Y atau nilai latitude dan longitude secara umum itu separator pemisahnya itu adalah tanda titik, teman-teman. Nah, kalau misalkan di aplikasi Excel teman-teman, tandanya itu bukan tanda titik, tapi tanda koma, teman-teman harus mengganti dulu tipe separator pemisah dari desimal data, dari data desimal Excel, teman-teman. Seperti itu. Nah, cara merubahnya menjadi data titik, menjadi tanda titik seperti ini, agar bisa dibuka ataupun agar bisa terbaca langsung oleh aplikasi JIS, teman-teman bisa pilih saja di sini nih. File, kemudian option, kemudian di sini teman-teman bisa pilih advance gitu kan. Nah, kemudian teman-teman bisa checklist di sini. Decimal separator di sini, yang di atas itu titik, kemudian yang di bawah itu koma. Nah, teman-teman hanya perlu mengganti itu saja sebenarnya. Nah, baru teman-teman klik OK. Dan itu nanti akan berganti, teman-teman. Nah, tetapi usulan saya, teman-teman ketika sudah mengganti itu, teman-teman save dulu, kemudian baru dibuka kembali. Nah, biasanya kalau sudah dia udah berganti, baru teman-teman save as menjadi CSV, delimited. Nah, itu akan biasanya setelah seperti itu akan bisa dibuka di aplikasi ArcGIS-nya nanti, teman-teman. Ini saya coba rapikan dulu ya. Nah, itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi nanti bisa kalau ada teman-teman yang berkendala, mengalami kendala ketika dia nggak kebaca mana X field, mana Y field-nya, itu biasanya karena faktor simbol separator pemisah dari data Excel-nya. Oke, gitu. Nah, sekarang itu koordinat sistemnya itu adalah WGS 984. Kenapa? Ya karena tipe koordinat yang saya gunakan itu adalah decimal degree. Maka di sana koordinat sistem yang digunakan ya itu hal yang umum WGS 1984, teman-teman. Nah, sekarang itu saya klik run. Seperti itu. Nah, ini datanya udah jadi ya, teman-teman. Nah, ini datanya udah jadi. Oke,
Jadi gitu cara kita untuk mengkonversi data dari data Excel menjadi data save file teman-teman. Jadi terima kasih atas perhatian teman-teman. Nah, kalau ini apakah datanya sudah menjadi data save file, ini udah jadi data save file teman-teman. Atau kalau teman-teman masih ingin lebih ini datanya, bisa teman-teman klik lagi nih data, export features, dan bisa dipilih lokasi penyimpanan datanya. Gitu. Mana? Stasiun BMKG Sulsel. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, walaupun teman-teman nggak ngekspor data seperti ini, tapi teman-teman ingin langsung mengolah data ini menjadi dengan beberapa toolbox analisis yang ada di ArcGIS Pro, itu sebenarnya bisa saja. Dia sangat berbeda ya teman-teman dibandingkan ArcGIS Desktop. Nah, kalau ArcGIS Desktop itu dia kita harus benar-benar mengkonversi dulu menjadi data save file. Nah, kalau di ArcGIS Pro enggak. Ketika teman-teman sudah masuk ke XY table 2 point, kemudian datanya sudah tampil dalam bentuk sebaran data titik seperti ini, itu sebenarnya untuk data yang pertama ini udah bisa teman-teman gunakan untuk analisis-analisis yang ada di toolbox seperti itu. Nah, jadi itu dulu untuk video saya kali ini, teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan, sampaikan saja di kolom komentar. Saya tutup dulu. Selamat malam. Semoga bermanfaat, teman-teman.